Bapak Ibu, mohon izin untuk koordinasi bisa kita mulai nggih, karena waktu hari Jumat kita juga terbatas dan ada beberapa agenda penting yang harus kami matur ke panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di tengah situasi PPKM ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkoordinasi, dan semoga kita selalu dalam perlindungan, dalam bimbingan, dan kita diberikan keselamatan dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu, izin matur bahwa pada kesempatan pagi hari ini ada 2 agenda pembahasan yang perlu kami sampaikan, mengingat bahwa schedule kegiatan juga padat ya, karena nanti minggu depan kami juga akan bertemu dengan panjenengan lagi, tetapi di forum desinkronisasi persiapan Musrenbang Kota. Jadi sekali lagi mohon izin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami untuk dapat berkoordinasi. Yang pertama adalah tindak lanjut dari implementasi kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan difabel dan beberapa aspirasi yang disampaikan baik melalui forum DKT dan forum-forum aspirasi yang lain, karena urgensinya membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kemudian yang kedua terkait dengan kelanjutan untuk penanganan anak tidak sekolah. Untuk saat ini proses pembelajaran jarak jauh masih dilaksanakan dan evaluasi untuk penyiapan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan juga tengah dikaji. Tidak menutup kemungkinan untuk waktu ke depan akan dilaksanakan proses pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Untuk itu beberapa prioritas sehubungan dengan penanganan anak tidak sekolah yang sudah dikoordinasikan sebelumnya, pada kesempatan ini perlu kita membangun kesepahaman. Dan selanjutnya bila mana nanti kondisi sudah relatif baik, beberapa koordinasi yang sifatnya offline nanti akan kita sesuaikan dan akan kita agendakan. Mohon izin Bapak Ibu untuk kami bisa share screen. Yang PPT dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, next. Sehubungan dengan agenda pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin kami untuk merefresh untuk topik bahasan yang pertama, sehubungan dengan implementasi kebijakan untuk mendukung kesetaraan difabel. Adapun dasar regulasi yang saat ini sudah ditetapkan sehubungan dengan Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk implementasi kesetaraan difabel sebagaimana amanat regulasi di atas, beberapa lingkup yang harus dipersiapkan, mengingat ini nanti juga membutuhkan komitmen lintas sektor. Yang pertama adalah kesamaan untuk mendapatkan kesempatan. Kemudian juga penghormatan dan aksesibilitas. Aksesibilitas ini bisa fisik dan bisa non-fisik. Kemudian perlindungan dan bantuan hukum. Selanjutnya pemenuhan hak dan pemberdayaan, ada pelayanan publik, dan diamanatkan untuk membentuk unit layanan disabilitas. Kemudian juga peningkatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
karena walaupun Juknis Musrenbang itu juga sudah diamanatkan dalam tata cara penyelenggaraan, kenyataannya hasil evaluasi kami dan monitor kami mulai dari Musrenbangkel, kemudian Musrenbangcam, DKT, itu juga keterwakilan dari saudara-saudara kita di tim advokasi disabilitas juga belum mendapatkan proporsi sebagaimana mestinya, dan ada beberapa yang dinas maupun perangkat daerah yang terlupa untuk mengundang, dan ini semoga ke depan tidak terulang kembali, bahwa dalam penyelenggaraan partisipasi perencanaan pembangunan di level apapun, keterwakilan dari kelompok disabilitas juga perlu kita dengarkan aspirasinya. Kemudian diamanatkan juga terkait dengan kelembagaan untuk pembentukan komite disabilitas daerah. Lanjut. Untuk kesempatan ini karena lingkupnya tadi cukup luas dan kami nanti akan coba distribusi untuk tahapan pembahasan yang diperlukan, tetapi pada kesempatan hari ini kami mohon izin untuk bisa mengkomunikasikan di awal sehubungan dengan penyiapan pembentukan unit layanan disabilitas, di mana diamanatkan ada 2, yaitu di bidang pendidikan yang saat ini sudah berjalan sangat baik, dan tinggal peningkatan cakupan, kemudian juga peningkatan mutu dan operasional sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya adalah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Karena bidang ketenagakerjaan ini potensinya di Kota Surakarta tidak hanya jenis pekerjaan formal, tetapi juga non-formal, termasuk juga kewirausahaan. Saat ini aksesibilitas terhadap ketenagakerjaan dirasa masih sangat jauh dari harapan. Semoga nanti proses ke depan sehubungan dengan implementasi ini bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga aksesibilitas untuk saudara-saudara kita yang difabel untuk mendapatkan kesempatan sehubungan dengan kemampuan, karena kita juga melihat bahwa dari anggota advokasi difabel maupun anggota yang lain yang ada di wilayah itu juga mempunyai potensi yang bisa melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dengan amanat regulasi. Jadi bagaimana memberikan kesempatan terhadap isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian perlindungan tenaga kerja, akses, pemberdayaan, dan yang lain-lain. Karena kita melihat saat ini bahwa disparitasnya juga masih cukup dalam, sehingga butuh komitmen untuk afirmasi dalam kerangka operasional ataupun di tahapan implementasinya. Untuk layanan pengaduan, khususnya untuk mendukung cakupan layanan, saat ini sudah ada beberapa potensi existing sehubungan dengan layanan pengaduan. Antara lain saat ini sudah ada ULAS atau Unit Layanan Aduan Surakarta di Inspektorat, kemudian ada layanan kegawat daruratan kesehatan 119, kemudian ada layanan Tibumsos dan kebencanaan dengan Satpol, Linmas, kemudian Dinas Sosial dan BPBD. Untuk korban kekerasan kita juga sudah ada unit layanan PT PAS di Dinas PPP APM, kemudian untuk layanan kesejahteraan sosial anak integratif, jaminan perlindungan sosial, ini di Dinas Sosial juga sudah ada PLKSAI. Dan ke depan bagaimana mengintegrasikan dan membangun komitmen sinergitas sehubungan dengan layanan pengaduan disabilitas. Kemudian juga
kepentingan ke depan sehubungan dengan upaya ini adalah melakukan sosialisasi, kemudian monef bersama sehubungan dengan kinerja dan cakupan layanan. Kamu nggak usah sekolah ya. Ini membutuhkan komitmen dari Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan amanat regulasi yang tadi kami aturkan. Untuk berikutnya nanti dalam sesi ini juga kami nderek matur bahwa untuk pokok bahasan yang kedua kami ingin mengetahui kemudian juga bagaimana ke depan strategi yang harus kita upayakan bersama sehubungan dengan penanganan anak tidak sekolah. Untuk saat ini memang masih melaksanakan PJJ, tetapi nanti ke depan kesiapan untuk pembelajaran tatap muka, kemudian bagaimana mengevakuasi anak-anak putus sekolah yang atau usia sekolah tidak sekolah yang kemarin sudah kita share datanya ke masing-masing kelurahan, kemudian juga dari dinas agar nanti bisa termonitor berapa yang sudah bisa dievakuasi untuk kembali ke sekolah formal. Sebagaimana kemarin diamanatkan oleh Bapak Wali Kota, Bapak F.X. Hadiruddiyatmo beserta Bapak Ahmad Purnomo sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan bahwa proses evakuasi untuk anak-anak ini diharapkan adalah kembali ke sekolah formal. Untuk situasi-situasi khusus, misalnya yang bersangkutan memang terkendala sesuatu dan lain hal sehingga evakuasi dirujuk kepada program Dikmas atau kejar paket maupun kecakapan hidup. Ini juga nanti sesuatu hal yang berbeda, tetapi prioritas utama yang didawuhkan pada waktu itu adalah kembali ke sekolah formal. Next. Untuk identifikasi awal yang kemarin kami kompilasi dari Bapak Ibu sekalian, beberapa juga sehubungan dengan data dukung terkait dengan pagu anggaran, dan nanti bila mana ada yang perlu dikoreksi, mohon nanti kami bisa diinfokan. Mungkin ada program pendukung yang lain belum tercatat di sini, kami nanti mohon diinformasikan. Karena sebagaimana tadi kami matur untuk melaksanakan kewajiban laporan, yang suratnya Sekda tadi enggak, provinsi. Kewajiban untuk melaksanakan laporan sesuai dengan surat edaran dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, bukan nak? Yang PPT tadi di atasnya yang tadi. Ya, ini juga boleh. Sehubungan dengan surat edaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemarin juga sudah didisposisi oleh Bapak Sekretaris Daerah yang saat ini menjabat sebagai PLH Wali Kota, bahwa penanganan anak tidak sekolah harus dilaporkan ke provinsi terhitung paling lambat 5 Maret tahun 2021. Untuk itu, beberapa hal yang nanti perlu kami mendapatkan informasi dari Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan progres yang sudah dilakukan. Beda, tapi kok sepi. Nah tulisannya 4 beda, tapi Zoom meeting. Udah tak hijau. Aku ke situ sepi, nggak ada orang ya. Berarti Zoom meeting gitu ya. Sana sekalian berangkat satu gedung kasihku gitu. Lah kok sepi. Iya. Rancu. Biasanya kalau Zoom aja kan cuma ditulis Zoom meeting gitu ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk kami dapat lanjutkan sehubungan dengan tindak lanjut surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan data yang kemarin kami sampaikan di Excel-nya,
Sehubungan dengan data yang kemarin kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian untuk hasil sisiran database kemiskinan, bahwa untuk rekap anak yang usia sekolah tidak sekolah maupun yang putus sekolah, di awal kita peroleh di angka paling bawah. Di angka 1.519 untuk yang tidak sekolah lagi, kemudian belum atau tidak sekolah sebanyak 472. Beberapa uji petik kemarin dari yang belum atau tidak sekolah ini disebabkan karena sakit, ada juga yang berkebutuhan khusus, kemudian juga untuk anak-anak yang secara kemampuannya memang kondisinya belum bisa diafirmasi untuk sekolah formal karena sakit, kemudian difabel, kemudian juga ABK, kemarin juga uji petik ada beberapa seperti itu. Untuk data yang sudah kita bagikan, kami nanti mohon informasi dari kemarin sudah dilakukan asesmen ya, dari relawan, kemudian TKSK, PSM dan forum anak dan lain-lain, dan untuk pengumpulan informasinya nanti bisa disampaikan di forum ini, berapa anak yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial, kemudian dari Dinas Pendidikan berapa anak yang sudah dijangkau untuk kembali ke sekolah formal. Kembali ke PPT, Nak. Untuk rencana aksi yang tadi kami sampaikan, bahwa dari hasil identifikasi awal untuk kita bisa melakukan sinergi dalam penanganan anak tidak sekolah, dari kami ada dukungan kegiatan sehubungan dengan koordinasi melalui fasilitasi koordinasi gugus tugas KLA sebesar 100 juta. Kemudian dari Dinas Sosial dan Kelurahan untuk pemutakhiran data ESIK sebesar 1.700.000.000. Ini sifatnya masih estimasi, ya. Untuk Dinas Pendidikan, kemarin data yang kami peroleh sehubungan dengan pendidikan dasar kami belum mendapatkan angkanya. Kemudian untuk pendidikan non formal kejar paket sebesar 367 juta. Kemudian pelayanan dan asesmen tumbuh kembang anak oleh Pusat Layanan Disabilitas dan Autis Surakarta 1.200.000.000. Kemudian bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta BPMKS 6 miliar, kemudian tim penjangkauan anak tidak sekolah baik yang di dinas maupun yang di Korwil ini juga angkanya kemarin belum muncul. Untuk Dinas Kesehatan khususnya untuk pembayaran premi jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD untuk UHC Universal Health Coverage, khususnya untuk sasaran anak-anak, kurang lebih sebesar 17 miliar. Untuk OPD yang lain, Dinas Sosial terkait dengan layanan anak integratif untuk kesejahteraan sosial, termasuk juga dukungan untuk proses membantu akte kelahiran, kemudian KIA, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH, BPNT, dan kesos lainnya secara integratif satu pintu sebesar 300 juta. Termasuk juga kegiatan untuk pelatihan keterampilan khususnya kecakapan hidup dalam rangka peningkatan soft skill untuk non formal seperti kegiatan tambal ban, bengkel, menjahit, salon, dan lain-lain untuk anak-anak yang memang kemarin terindikasi minat untuk kembali ke sekolah formal juga belum terbangun, lebih pada keterampilan sebesar 65 juta. Walaupun mungkin dari volumenya memang tidak
terlalu banyak anak-anak yang mendapatkan pendampingan ini. Jadi prosesnya nanti juga dari tahun ke tahun juga akan dievaluasi sesuai dengan temuan data yang diperoleh. Kemudian Dinas PPPAPM di perlindungan anak secara akumulatif kita belum dapat angkanya. Kemudian di UPTD PT PAS untuk layanan anak dan perempuan korban kekerasan termasuk bantuan hukum dan psikososial, trauma healing dan lain-lain kurang lebih sebesar 980 juta. Kemudian untuk konseling pendampingan pola pengasuhan dari Puspaga kurang lebih 130 juta. Untuk angkanya bila mana memang nanti ada koreksi mohon disampaikan kepada kami. Untuk Disnaker sehubungan dengan kecakapan hidup untuk fasilitasi pelatihan, pemagangan, kemudian termasuk juga kerjasama penempatan dengan perusahaan, kemudian program kewirausahaan, job fair, dan lain-lain, kami belum dapat angkanya. Kemudian untuk Daldu KB sehubungan dengan penyuluhan program ketahanan keluarga, khususnya untuk keluarga dengan anak-anak yang tadi terindikasi usia sekolah tidak sekolah, ini juga angkanya kami belum dapatkan. Kemudian Diskominfo dan bagian Humas terkait dengan media promosi dan edukasi, baik melalui baliho, kemudian sosial media, ada yang di Batik TV, kemudian di Running Stack, Videotron, televisi, dan radio. Mohon nanti angkanya juga bisa disampaikan kepada kami. Untuk cabang dinas wilayah 7 sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah khususnya di SMA dan SMK, sebagaimana tadi data yang kami sampaikan ada beberapa jumlah anak yang putus sekolah di usia pendidikan menengah, termasuk juga untuk kantor Kementerian Agama karena membawai program madrasah ibtidaiyah, kemudian juga MTS maupun madrasah aliyah. Jadi data-data terkait dengan sinergitas penanganan anak usia tidak sekolah sekali lagi membutuhkan komitmen karena ini multidimensional dan upaya yang dilakukan nanti di lapangan bila mana diperlukan juga beberapa yang kita bisa adopsi seperti di Kabupaten Brebes dan beberapa wilayah yang lain itu bersinergi dengan Babinsa atau Polmas yang ada di kelurahan masing-masing. Adapun catatan yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan forum koordinasi ini karena kami harus melakukan kewajiban pelaporan ke provinsi. Sekali lagi, database dari sisiran data yang kemarin kami sampaikan di bulan Januari tahun 2020, progress reportnya seperti apa. Jadi yang pertama dari hasil asesmen kemarin, berapa yang sudah mendapatkan program perlindungan sosial, kemudian juga yang Dinas Pendidikan, berapa jumlah anak yang sudah dilakukan penjangkauan. Harapannya nanti dengan komitmen bersama ini kita bisa menentukan target sasaran, ya, misalnya Korwil 1 mentargetkan penjangkauan anak 1 anak 1 minggu misalnya, atau mungkin dalam 1 bulan melakukan penjangkauan dengan sasaran 5 anak misalnya di masing-masing Korwil. Ini membutuhkan kerja jaringan yang solid ya, dan berkelanjutan karena angka yang tadi disampaikan itu juga sudah by name by address, termasuk nama orang tuanya siapa. Kalau nanti bisa dilakukan upaya penjangkauan atau evakuasi, minimal dari angka tersebut ada progres untuk turun atau berkurang. Kemudian rencana aksi daerah ini harapannya dari program yang tadi sudah diidentifikasi tidak hanya dilaksanakan di tahun ini tetapi juga berkelanjutan untuk sasaran kinerja tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk tim teknis penanganan ATS khususnya untuk teknis penjangkauan, sekali lagi nanti opsinya
monggo kami mohon masukan dari Dinas Teknis khususnya untuk pelaksanaan di skala Korwil wilayah, apakah nanti diperlukan juga tadi bersinergi dengan TNI Polri untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus juga tadi memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan pentingnya memberikan hak pendidikan kepada anak-anak. Kemudian target sasaran yang tadi kami sampaikan ke Bapak Ibu, masing-masing indikator tadi berapa yang sudah dijangkau, berapa yang kembali ke sekolah formal, kemudian berapa anak yang difasilitasi ke Dikmas atau kejar paket, dan berapa anak yang difasilitasi di program kecakapan hidup. Dan mungkin kiranya perlu disusun terkait dengan SOP penanganan ATS ini, khususnya di masing-masing Korwil, supaya nanti sasaran kinerja untuk target evakuasi dari database yang sudah ditentukan, yang sudah diidentifikasi tadi, bisa kita monitor untuk periode waktunya. Jadi karena dari Bappenas juga sudah memberikan instruksi terkait dengan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah, jadi kabupaten, kota, dan provinsi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan progres pelaporan dari waktu ke waktu, dan ini membutuhkan kinerja tim yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung bagaimana anak-anak ini bisa kita kembalikan ke sekolah formal. Target utama kita adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah formal. Walaupun tidak ke sekolah asal, tetapi dengan pertimbangan adalah sekolah yang dekat dengan domisili anak. Jangan sampai nanti anak putus sekolah di wilayah Banjarsari, tetapi nanti proses evakuasi dan pengembalian justru ke kecamatan lain yang justru jauh dari domisilinya. Jadi kearifan lokal terkait dengan teknis koordinasi di Korwil untuk kepentingan yang terbaik bagi anak perlu mendapatkan arus utama dari kita semua. Mekaten Bapak Ibu, beberapa pokok bahasan yang kami haturkan di forum ini, sekali lagi nanti kami mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian untuk keberlanjutan kita. Yang pertama adalah tadi bagaimana kita bisa menyiapkan inisiasi terkait dengan aspirasi dari teman-teman difabel sehubungan dengan penyiapan unit layanan disabilitas, termasuk juga unit pengaduan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana progres penjangkauan yang sudah dilakukan Bapak Ibu sehubungan dengan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah. Mekaten yang dapat kami sampaikan mungkin untuk berikutnya dari tim advokasi difabel ada perwakilan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, kemudian juga unek-unek dan harapan. Monggo dari TAD siapa dulu yang akan menyampaikan? Mumpung ini dari OPD, rekan-rekan dari perangkat daerah juga standby untuk bisa mengikuti. Monggo. Mbak Darti atau anggota yang lain, monggo. Kami persilahkan. Selamat pagi. Apakah saya bisa bertanya? Monggo, Bu. Bu Pika, Ya, monggo, Anji. Iya, Bu, sehubungan dengan ini unit layanan difabel. Pertanyaan kami, apakah unit layanan difabel nanti ini akan semua aspek persoalan? Kalau selama ini kan yang ada di Solo unit layanan difabel kebencanaan, Bu. Nah, kami ingin tahu. Terus yang kedua, ULD ini apakah berdasarkan amanat atau mandat dari Perda terbaru, Perda nomor 9 kemarin,
Kalau iya, apakah ini akan dibentuk dengan oleh pemerintah Kota Surakarta atau ini disinkronisasikan dengan TAD gitu. Ini yang mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Injih Bu Pikat, matur nuwun sudah disampaikan. Yang pertama terkait dengan Perda 9 tahun 2020 untuk unit layanan disabilitas yang diamanatkan yang prioritas adalah bidang pendidikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kemudian yang kedua adalah unit layanan bidang ketenagakerjaan. Dan ini secara existing saat ini yang baru terbentuk baru penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi untuk ke depan sehubungan dengan cakupan, kemudian juga mutu, kemudian tata kelola dan operasional juga masih ada catatan-catatan, khususnya untuk fasilitasi tenaga-tenaga yang bisa memberikan treatment terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, termasuk juga dukungan anggaran. Untuk yang unit layanan bidang ketenagakerjaan ini belum terbentuk Bu, jadi nanti kami juga mohon dukungan karena penanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Perda adalah Dinas Disnaker Perin. Dan nanti beberapa komponen pendukungnya dari OPD lain yang bisa memberikan support terkait dengan ketenagakerjaan, misalnya yang non formal dan lain-lain itu nanti bisa disinergikan. Tetapi saat ini existingnya belum. Untuk kelembagaan saat ini yang sudah memfasilitasi dan melaksanakan fungsi koordinasi dengan baik adalah tim advokasi difabel dengan ditetapkan dengan SK Wali Kota. Tetapi kalau di amanat regulasi Perda 9 tahun 2020 mungkin nanti akan ada proses transformasi pembentukan kelembagaan ini dari TAD menjadi Komite Disabilitas Daerah. Oh, Komite Disabilitas Komite Disabilitas Daerah. Itu jadi mungkin ada fungsi yang lebih fungsi advokasi dan yang lain-lain dengan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan existing TAD saat ini. Jadi mungkin ada perubahan dari nomenklatur kelembagaan dan perannya. Dan untuk kelembagaan ini nanti kami juga mohon dukungan dari Dinas Sosial sehubungan dengan inisiasi perubahan nomenklatur kelembagaan dari TAD menjadi Komite Disabilitas Daerah. Jadi nanti kalau diperlukan Bapeda juga siap membantu bagaimana nanti rumusan-rumusan ataupun juga bila mana memang di Dinas Sosial belum teragendakan, kami bisa sharing resource untuk membantu penyiapan ini. Untuk kebencanaan, nanti mekanismenya kalau tadi sudah kami sampaikan untuk posisi existing saat ini, sehubungan dengan unit pengaduan sudah ada Ibu, jadi nanti tinggal bagaimana sinergitas yang dibangun terkait dengan tambahan menu untuk unit pengaduan. Karena selama ini existingnya sudah ada, tetapi mengintegrasikan terkait dengan kebutuhan disabilitas ini perlu penambahan-penambahan. Mekaten Bu Pika, mungkin dari teman-teman yang lain dari TAD, monggo kami persilahkan. Dari Dinas Ketenagakerjaan wonten Disnaker Perin sehubungan dengan penyiapan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan bisa menyampaikan informasi, monggo.
Atau dari Dinas Sosial terlebih dahulu sehubungan dengan tadi penyiapan nomenklatur perubahan dari TAD menjadi Komite Disabilitas Daerah. Monggo. Bu Kabid, dipersilahkan. Sehat selalu. Amin. Semoga yang semuanya juga sehat selalu. Terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Pikat dan juga Bu Sumilir, yang permasalahan untuk regulasi TAD menjadi Komite Disabilitas Daerah, itu memang kita masih belum bisa melaksanakan, masih menunggu karena dari pusat rencananya juga ada perubahan undang-undangnya, dan kemarin kita juga dari Dinas Sosial Provinsi ini juga baru merevisi untuk perdanya, perda disabilitas, dan kemarin dari Dinas Provinsi sendiri juga minta dari perda kita, minta contoh dari perda kita yang mana mungkin akan disandingnya juga. Nah, sementara untuk pembentukan Komite Disabilitas Daerah kita masih menunggu untuk jukrak-jukdisnya, dan selain itu karena sudah ada TAD ini bisa mewakili semuanya, karena yang kita butuhkan sebenarnya sih untuk TAD dengan komite itu sama aja, mungkin nanti hanya penambahan di tupoksinya saja yang diperluas dan disamakan atau dari yang sudah kita buat Perda nomor 9 tahun 2020. Jadi nanti akan kita implementasikan. Nah, intinya yang mana persoalan-persoalan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman disabilitas ini bisa terwadahi. Jadi dengan adanya Perda dan juga di sini ada TAD, ini bisa semua terwadahi dan difasilitasi. Karena apa? Kalau nanti komunitas-komunitas disabilitas ini semuanya menyuarakan sendiri-sendiri, lah ini juga akan membuat istilahnya apa ya? Kalau diwadahi dengan TAD kan bisa memfasilitasi dengan baik. Misalnya mungkin sebelum istilahnya dicuatkan di medsos itu bisa dirembuk dulu, dilihat dulu, diomongke dengan baik-baik, karena selama ini untuk fasilitas disabilitas baik untuk layanan maupun juga fasilitas umum di Kota Surakarta ini kita lihat sudah cukup baik untuk teman-teman disabilitas ini ya. Memang kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya pikir sementara ini memakai untuk wadahnya dari tim advokasi difabel terlebih dahulu, biar menampung semua aspirasi apa yang menjadi kebutuhan dan berbagai persoalan yang mungkin belum bisa dirasakan dengan baik oleh teman-teman disabilitas ini. Mungkin itu Bu Sumilir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabid atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, untuk kelembagaan, karena kita masih menunggu juknis dari pusat dan provinsi, jadi saat ini secara existing TAD masih strategis untuk mengadvokasikan aspirasi dari komunitas difabel, jadi melalui TAD nanti monggo upaya-upaya ini masih bisa kita komunikasikan sembari nanti menunggu juknis lebih lanjut terkait dengan perubahan kelembagaan. Terima kasih Bu Kabid. Untuk selanjutnya mohon dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi, baik nanti dari Dinas Pendidikan maupun dari UPT PLDPI. Yang pertama dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Monggo. Dari Dinas Pendidikan terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusi.
Atau dari UPT PLDPI dulu terkait dengan penyelenggaraan dukungan selama ini, masalah kendala yang dihadapi terkait dengan kepentingan ke depan. Semoga nanti beberapa advokasi yang diperlukan bisa kita sampaikan kepada pengambil kebijakan sehubungan dengan implementasi kesetaraan disabilitas di Kota Surakarta. Monggo Bapak dari PLDPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sumilir, Ibu Kabid. Ya. Pertama saya mengusulkan forum pendampingan dan forum putus-putus Bapak. Mohon unmute-nya dibuka dulu Bapak. Sudah bisa jelas Mbak? Jelas ya? Sampun. Pertama saya minta, usulan saya pertama, forum tentang pembersamaan terhadap penyandang disabilitas ini bisa rutin diadakan. Paling tidak sebulan sekali. Itu dengan menghadirkan orang-orang yang sama. Jika kita nanti istiqomah bisa bertemu, nanti hal-hal yang terjadi di lapangan itu insya Allah bisa terselesaikan dengan cepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah pencanangan Solo sebagai kota inklusi 28 September 2013, langkah pertama yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah penyusunan perwali tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2014. Oke, itu sudah selesai. Berikutnya adalah pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif di Kota Surakarta. Itu yang melibatkan seluruh jajaran struktural di Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan tenaga fungsional khusus, pengawas itu terlibat semua di forum itu. Lalu yang ketiga, tahun 2017, ULD, meskipun waktu itu sebutannya belum ULD, itu sudah ada di Kota Surakarta. Itu UPT Pusat Layanan Autis. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lalu muncullah perwalian disabilitas dan pendidikan inklusif. Jadi per 2018 Pusat Layanan Autis itu sudah bertransformasi menjadi Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Fungsi utamanya yang pertama adalah disabilitas, itu yang pertama. Oke, dalam memainkan peran ini kita saat ini melayani 203 penyandang disabilitas usia 16 tahun, usia 1,5 tahun sampai 16 tahun. Anak-anak ini sudah bersekolah di PAUD inklusi, SD inklusi, SMP inklusi maupun dari masyarakat. Data terakhir kami, jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Surakarta yang dari PAUD inklusi, SD inklusi, SMP inklusi itu ada 425. Belum termasuk anak berkebutuhan khusus warga Solo yang di sekolah SLB. Yang di SLB tidak kami data
itu karena kewenangan provinsi. Yang kami data yang di Kota Surakarta 425 layanan di UPT PLDPI. Ada 10 kekhususan yang ada ini. Ya, terbanyak adalah disabilitas intelektual, itu terbanyak. Yang kedua adalah autism, lalu yang ketiga adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Seiring pemberlakuan PP 13 tahun 2020 baru saja tentang akomodasi yang layak bagi pendidikan inklusif. Nah, UPT PLDPI ini memainkan peran di situ, yaitu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surakarta. Oleh karena itu, Sekretariat Pendidikan Inklusif kami tarik di UPT PLDPI, termasuk para gurunya yang kami bentuk Forum Guru Pembimbing Khusus, itu yang menangani ABK-ABK di PAUD inklusi, SD inklusi, SMP inklusi. Nah, sebulan yang lalu kami diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan pengalaman terbaik ULD pendidikan yang namanya PLDPI ini di Kementerian Pendidikan. Nah, itu sebagai bahan penyusunan Permendikbud, tapi ini baru diproses, Permendikbud ULD bidang pendidikan. Alhamdulillah di Kota Surakarta sudah dilakukan 2017. Jadi di pusat itu baru menyusun Permendikbudnya, kita sudah melakukan sejak 2017. Maka kemarin kajian akademik kami, pola-pola yang kami lakukan di Kota Surakarta, ini kami serahkan di Kementerian Pendidikan, khususnya di bidang pendidikan masyarakat dan bidang pendidikan khusus di Ditjen PAUD Dikdasmen. Itu. Terakhir, Mbak Sumilir serta Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi fungsi PLDPI ini pertama, itu adalah fungsi asesmen ABK, fungsi pertama. Fungsi kedua, kami melakukan fungsi intervensi terpadu keterapian. Lalu yang ketiga, kami melakukan fungsi layanan keluarga dan masyarakat, sampai dengan layanan psikoterapi bagi orang tua yang sudah sampai putus asa menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Berikutnya, kami lakukan layanan riset bagi ABK. Riset ABK itu. Yang terakhir, kami lakukan layanan tes psikologis. Tes psikologis bagi ABK. Semua bentuk layanan didanai oleh APBD Kota Surakarta. Nah, ini yang kemarin, ini kami saat ini di UPT PLDPI Kota Surakarta, ini sedang mendampingi Kota Samarinda, Kota Pontianak, dan Kota Batam untuk membuat ULD bidang pendidikan yang kira-kira identik dengan yang ada di Kota Surakarta. Begitu Mbak Sumilir serta Ibu dan Bapak yang kami hormati. Barangkali Ibu dan Bapak yang hadir di Zoom ini satu saat bisa rawuh di UPT PLDPI Kota Surakarta. Ini alhamdulillah kemarin Pak Wali hadir di sini lalu memberikan dana anggaran perubahan mendahului
untuk pembangunan terapi PAK itu di atas lahan 1.500 meter. Sekaligus nanti untuk lembaga diklat bagi guru-guru pembimbing khusus yang ada di sekolah inklusi di Kota Surakarta yang jumlahnya 94 guru. Dan nanti per Maret ini nanti kita akan merealisasikan kerjasama dengan PPRDM dengan narasumber dari JICA Jepang, kerjasama 3 tahun untuk pelatihan bagi guru pembimbing khusus dan terapis di Kota Surakarta. Kerjasama kita 3 tahun. Terima kasih, saling mendoakan untuk anak-anak yang unik, bukan anak disabilitas, bukan anak yang unik yang ada di Kota Surakarta. Salam UPTPL DPI Nurani Bercahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasto, sehat selalu dan terima kasih sharingnya. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Hasto selaku Kepala UPT PLDPI juga didengarkan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk yang di wilayah. Jadi kalau tadi ada beberapa anak yang ditemu kenali mengalami gangguan tumbuh kembang, jangan sungkan dan pekewo untuk bisa mengakses ke unit beliau yang ada di Mojosongo, ya. Jadi bahwa setiap anak adalah istimewa, bahwa setiap anak adalah anugerah. Semoga pemenuhan hak kepada mereka, kita selaku orang dewasa juga bisa memberikannya dengan baik. Karena setiap individu dari anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana penghargaan kita terhadap potensi anak ini tidak lantas mencabut haknya untuk mendapatkan pemenuhan dari kebutuhan yang diperlukan. Sekali lagi terima kasih Pak Hasto, sehat selalu dan terus berkarya. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum ke Dinas Pendidikan, ada raise hand dari Pak Semi. Monggo Pak Semi, ada tanggapan atau yang perlu disampaikan? Aturan silahkan. Iya, matur nuwun Bu Sumilir. Karena ini saya ada 3 meeting Zoom, jadi saya present dulu. Jadi gini, sebelum tadi yang disampaikan Bu Kabid, aduh jenenge lali, Bu Kabid yang dari Bu Evi. Oh, Bu Evi. Ya. Rehabsos, Bu Kabid Rehabsos. Jadi sebelum kita bicara soal soal penyusunan Perwali maupun Juknis sebagai turunan Perda yang baru, menurut saya sih kita harus duduk bareng dulu untuk menyiapkan duduk bareng itu berbagai stakeholders ya, artinya pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, untuk mencoba menyusun atau menyiapkan, termasuk kalau menurut saya sih kayak draft Perwali dan Juknisnya ini semua berbagai pemangku kepentingan maupun kebijakan duduk bareng dulu, sehingga nanti ketika duduk bareng tujuannya itu ada 3 keluaran. Yang pertama adalah bagaimana sih sebetulnya bentuk kelembagaan dari transformasi dari TAD ke KDD. Bentuknya kayak apa, isinya siapa, bagaimana persyaratannya apa, dan seterusnya. Lalu keluaran kedua adalah program kegiatannya itu apa saja, meliputi apa saja, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu sama lain, sehingga pembagian perannya menjadi jelas. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, ini
dari keluaran duduk bareng itu boleh bentuknya workshop, boleh bentuknya lokakarya, boleh bentuknya apapun. Ini kita mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh TKPKD. Sehingga target dari semua keluaran program, siapapun yang melakukan, itu dapat satu terukur dan terfokus. Lalu capaian targetannya jelas, begitu, terukur, terfokus. Nah, dari situ sebetulnya akan lahir sebetulnya siapa sih yang akan berperan apa dan bagaimana, supaya tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain dalam satu program yang sama, itu bisa disinergikan. Selama ini belum tersinergi. Nah, usulan konkret saya adalah, yuk kita duduk bareng untuk membahas itu, perwali itu diterjemahkan kayak apa, supaya perwalinya itu menjadi semakin jelas, lalu semakin mudah untuk diimplementasikan, tidak terjadi kerancuan pikir atau kerancuan pendapat, silang pendapat, sehingga golong gilik gitu ya, golong gilik. Karena persoalannya sangat kompleks daripada TKPKD untuk isu-isu kedifabelan. Banyak faktor kehidupan dan penghidupan yang harus diakomodir di situ supaya tidak terjadi tumbuhan. Begitu. Sehingga apa namanya? Saya tidak tahu ini yang harus melakukan siapa? Dinsos ataukah Bapeda. Nah, nanti itu menjadi buku putihnya KDD untuk melakukan kegiatannya, menata kegiatannya, menata programnya, lalu membagi peran siapa melakukan apa. Karena satu difabilitas saja, kelompok D umpamanya, difabilitas tunadaksa, itu macam-macam yang dibutuhkan. Soal infrastruktur aksesibilitas, soal kesehatannya, soal macam-macam, termasuk pendidikannya. Yang terjadi sekarang belum ada sinergi. Satu contoh saja, pembangunan kontraflow untuk BST. Ini ada yang tidak terkonek. Contoh konkretnya, saya lihat yang di sisi utara, akses terhadap difabel. Tetapi yang di sisi kontraflow, untuk halte bis kotanya, ada nggak yang akses untuk orang difabel? Nggak ada. Jadi bis kota itu hanya untuk mengantarkan dari Papan sampai ke Palur, pulang dari Palur mereka suruh berangkang. Karena persoalannya apa? Naik kursi roda nggak bisa. Nah, di sini terputusnya sinergisitas. Maka harapan saya, KDD nanti mampu membangun sinergisitas antar OPD, antar kekuatan organisasi kemasyarakatan, dan didukung otomatis didukung oleh keterwakilan kewilayahan kelurahan. Ambil contoh saja, ada satu, saya tidak harus sebut di mana tempatnya, mosok halte dinggo dodol wedangan. Itu akses untuk difabel itu. Nah, LPMK seharusnya punya peran di situ. Itu salah satu contoh kenapa kita harus membangun sinergisitas lintas stakeholders yang saling menguatkan, tetapi terencana dengan baik, fokusnya jelas, otomatis ukuran capaiannya bisa dihitung, sehingga nanti tambal sulamnya tidak muspro. Begitu Bu Sumilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Semi atas banyak sekali catatan tadi yang disampaikan. Sekali lagi untuk yang kelembagaan nanti akan kita fasilitasi di forum berikutnya, Pak Semi. Dan pada prinsipnya nanti kita saling sinergi terkait dengan penyiapan implementasi. Kita nanti selain dari Bu Evi di bidang Rehabsos yang memberikan pendampingan ke TAD maupun kelembagaan yang nanti akan dibentuk, Bapeda juga siap untuk sharing resource bisa bila mana diperlukan, supaya nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan amanat regulasi ini, prinsip Bapeda akan mendukung sepenuhnya. Untuk selanjutnya, izin Bu Sumilir, saya izin live karena ini saya ada tiga meeting Zoom dengan IWOS Nasional dengan yang lainnya. Saya izin live, nanti kalau ada catatan-catatan untuk apa namanya, untuk notulensinya saya nanti minta supaya saya tidak tertinggalan update. Matur suwun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semi, sehat selalu. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita beralih ke tema kedua, mohon penjelasan dari Dinas Pendidikan sehubungan dengan keberlanjutan penyelenggaraan unit layanan disabilitas di bidang pendidikan, karena tadi perlu ada koordinasi, kemudian juga ada beberapa fasilitasi yang diperlukan, dan beberapa catatan kemarin sehubungan dengan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kalau tadi sudah disampaikan dari Pak Hasto, sudah didampingi 94 guru. Semoga nanti proses keberlanjutan ini untuk tenaga kependidikan yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan melalui koordinasi yang dilakukan dari Dinas Pendidikan. Monggo dari Bu Budi. Terima kasih atas waktunya. Suaranya bisa didengar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Sumilir yang sudah memberikan waktu kepada kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting saat ini. Ibu Sumilir yang terhormat, pada tahun 2020 untuk penjangkauan anak ATS memang belum bisa maksimal dikarenakan mohon izin Bu, untuk sesi ini kita mendiskusikan yang ULD bidang pendidikan inklusi dulu, Nje. Jadi ATS-nya nanti. Oh, Nje. Halo? Nje. Ibu, kalau untuk yang inklusi itu karena kami tidak membidangi, itu yang membidangi di bidang SD, itu kami belum bisa memberikan informasi Bu untuk yang inklusi. Oh, beberapa catatan yang tadi disampaikan dari Pak Hasto terkait dengan kebutuhan keberlanjutan penyelenggaraan unit layanan disabilitas bidang pendidikan khususnya inklusi, mohon nanti bisa disampaikan di internal ya Bu, karena kita membutuhkan komitmen tidak hanya dari UPT tetapi juga dari struktural, kemudian fungsional sampai dengan nanti di satuan pendidikan terkait beberapa indikator yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kalau kita lihat saat ini performanya memang cukup baik, tetapi beberapa indikator untuk mendukung cakupan maupun kualitas mutu dan operasional, mohon ini juga mendapatkan perhatian dari dinas. Iya, siap Bu. Terima kasih. Sebelum kita bergeser ke tema kedua, dari teman-teman TAD ada yang masih akan menyampaikan? Ada Bu Sumilir. Monggo dari. Saya Misbahul Bu dari TAD. Monggo silakan. Saya pengen ke UPTPL DI dari Pak Hasto. Ini kan cikal bakalnya unit layanan disabilitas pendidikan. Yang ingin saya sampaikan,
kemarin sudah ketemu Sebentar, dengan Mas, Bapak baru keliling, saya panggilkan dulu. Bonje. Sekedap. Kita tunggu Pak Hasto rumiyin nggih sawetawis. J, Bu Sumilir. Mohon izin Pak Hasto, mohon waktu. Ada beberapa rekan kami dari anggota TAD Bapak ingin menyampaikan beberapa ihwal terkait dengan informasi yang diperlukan. Mohon izin ini yang akan menyampaikan dari Mas Misbahul, monggo silakan. Pak Hasto, selamat bertemu kembali Pak Hasto. Ya, silakan. Kemarin J, kebetulan TAD itu ketika DKT kemarin, itu adalah DKT perdana kami mengikuti di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah diundang, terima kasih sekali. Yang jadi catatan kami ketika ikut forum DKT tersebut, ada beberapa catatan. Yang pertama, setelah kami dapat data Pak Hasto, sekitar 203 anak berkebutuhan khusus yang paling jelas adalah disabilitas intelektual dan disabilitas autis dan ADHD. Dari 203 itu, saya kira karena kita belum terkait itu, jadi kami belum klasifikasikan. Dalam hal apa? Disabilitas yang lain. Artinya, disabilitas netra seperti saya, itu juga perlu terapi, Pak Hasto. Terapi apa? Terkadang kami nyesel jadi tunanetra. Terkadang kami nyesel jadi disabilitas itu. Nah, adanya terapi itu kami datang ke situ untuk dihibur. Mungkin di situ. Atau terapi-terapi yang lain mungkin. Artinya saya ingin menyiratkan bahwa kita harus melibatkan disabilitas yang lain untuk mereka itu memiliki, kalau bahasa psikologisnya itu efikasi diri. Artinya mereka supaya tingkat kepercayaan diri yang lebih ketika mereka masa usia SD. Jadi untuk disabilitas yang sensorik dan fisik. Ini. Terus kemudian yang kedua, kami sudah mencoba melalui teman kami yang bertugas kemarin di, kalau nggak salah, ingin bersinergi bagi orang tua penyandang disabilitas yang memerlukan terapi. Ini kami mengupayakan untuk meminjamkan transportasi di Dinas Perhubungan supaya diakomodir ke sana. Karena kan di sana ada sekitar satu terapi nangani 25 Pak Hasto, 20 atau 25 sih kemarin. Satu terapi 22. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah kelebihan Pak Hasto. Kemarin setelah di sini, ini kita sedang mengajukan, semoga disetujui satu terapi. Terkait beban terapisnya, saya mengapresiasi sekali usaha Pak Hasto untuk mengurangi itu. Yang terakhir, yang poin ketiga, setelah kami mendapatkan poin dari Pak Hasto yang kemarin sekitar 203, saya mengkonfirmasi ke forum Buah Hati Berseri, di mana forum organisasi ini mewadahi orang tua anak berkebutuhan khusus yang
yang harus seperti CP, autis dan ADHD yang seperti jenengan ungkapkan tadi. Ada sebagian mereka yang belum tahu Pak tentang yang dulu namanya PLA sekarang jadi UPT ULD, cikal bakalnya ULD Dinas Pendidikan ini, sehingga kami inisiatif untuk orang tua melalui forum buah hati ini mendorong kembali untuk anaknya mendapatkan terapi. Nah, mungkin kami lewat jenengan nanti bisa dikirim mananya anak-anak ini mendapatkan terapi bagi orang tua yang butuh dan belum. Sementara kemarin ketika saya tanya ke BPJS Kesehatan, karena ketika DKT kemarin itu jenengan menyebutkan ada yang diakomodir dari BPJS Kesehatan, yang kemarin terkait, tapi kan di UPULD ini. Itu Pak Asto mungkin butuhin form untuk mendaftarkan Ada gangguan koneksi kadosipun dari Mas Misbahul. Mohon izin untuk Pak Hasto bisa ditahan dulu. Masih ada satu Bapak dari TAD. Mohon izin ditahan dulu Bapak. Monggo Bu Darti. Dipersilakan nanti Pak Hasto menanggapi langsung beberapa dari teman-teman TAD. Monggo Bu Darti. Bu Darti, monggo di-unmute. Ya. Halo, selamat pagi, Bu Sumilir. Selamat pagi semuanya. Halo. Sudah masuk? Monggo, Bu Halo. Darti. Ya, monggo, selamat. Sudah masuk, nggih? Sudah. Nggih, selamat pagi Bu Sumilir, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Monggo Bu Darti. Ya, halo. Ada gangguan ini? Sudah. Ya, tadi juga disampaikan dari Mas. Suaranya putus-putus, Mbak. Mohon izin untuk Bu Darti kita tangguhkan dulu, ada gangguan koneksi. Monggo Pak Hasto untuk dari Mas Misbahul bisa ditanggapi. Mas Miftahul, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Mas Miftahul, silahkan nanti kita perkuat sinergitas ini. Kami akan sangat terbuka, kantor PLDPI terbuka untuk siapapun, ya, berkontribusi apapun untuk anak-anak kita. Monggo untuk formulir silahkan saja, itu anak-anak yang akan yang akan melakukan asesmen. Jadi kita itu bisa menentukan anak ini termasuk autism, ADHD dan seterusnya. Kita itu melakukan melalui proses asesmen yang melibatkan 5 ahli. Ya, jadi dari berbagai, ada ortopedagog, ada psikolog, ada para terapis, lalu penegakan diagnosanya oleh dokter. Itu kita sampai ketemu anak ini autism atau ini anak ADHD dan seterusnya.
Gitu. Nah, untuk formulir pendaftaran bagi anak-anak yang lain, silahkan Mas Miftahul itu kami lakukan konsultasi, lalu kita akan berikan program keterapian. Ya, program keterapian DPI, ya. Di Perso lebih banyak Surakarta. Yang non kita buka fisik. Rasa itu saja. Prinsip kami terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun. Pada ketika orang tua dan rekomendasi dari psikiater semisal, ini apakah masih perlu asesmen dari dinas pendidikan dari UPT PLDI, Pak? Atau langsung itu pertama itu nanti kita harus adakan wawancara ulang dengan psikolog di sini. Kita adakan wawancara ulang, kita akan telaah ulang hasil asesmen itu. Jadi asesmen yang dibawa ke sini itu rata-rata asesmen dari psikolog, biro-biro psikologi. Itu kita akan wawancara ulang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langsung di terapi, kita akan lihat jadwalnya dulu. Ya, kita lihat jadwalnya dulu. Jika jadwal nanti memungkinkan, langsung akan kita lakukan, akan kita berikan program terapi. Itu nggih, khusus untuk PPDB kebijakan Dinas Pendidikan, khusus untuk PPDB kebijakan Dinas Pendidikan, semua asesmen adalah di UPT PLDPI. Semua asesmen ABK adalah di UPT PLDPI. Itu khusus untuk di PPDB. Itu Mas Miftahul, terima kasih. Terima kasih atas tambahan informasi dari Pak Hasto, dan semoga nanti akan lebih luas lagi bisa menjangkau tidak hanya dari anak-anak, tadi juga dari teman-teman TAD juga bisa menerima kemanfaatan, ya. Jadi ini akan sangat baik ke depan. Mohon izin Bapak Ibu, khusus untuk pembahasan penyiapan kerangka kebijakan operasional kesetaraan difabel kami cukupkan sekian, karena nanti kita akan lanjutkan ke sesi pembahasan di lain kesempatan, karena hari ini juga waktunya sangat terbatas. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan untuk poin bahasan yang kedua, sehubungan dengan penanganan anak tidak sekolah yang progresnya perlu didiskusikan dalam forum ini. Untuk penanganan anak tidak sekolah, sekali lagi kami mohon izin share screen dari data yang kita peroleh dari sisiran wilayah. Excel. Dari masing-masing kelurahan kemarin juga sudah teridentifikasi berapa sasaran untuk bisa dilakukan asesmen dan penjangkauan, dan beberapa asesmen kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman relawan dari pekerja sosial, TKSK, Forum Anak, Tim Penanggulangan Kemiskinan, dan yang lain-lain. Mohon nanti bisa disampaikan di forum ini terkait dengan berapa yang sudah dilakukan upaya pemenuhan jaminan perlindungan sosial, kemudian berapa yang sudah dievakuasi ke pendidikan formal, kemudian kejar paket maupun kecakapan hidup, baik nanti dari Dinas Pendidikan atau dari koordinator cabang dinas wilayah 1, 2, dan 3. Kemudian juga dukungan untuk implementasi rencana aksi yang tadi ada beberapa yang masih kosong terkait dengan alokasi pagu. Jadi nanti kami
bisa diberikan informasi tambahannya, karena yang kita lakukan saat ini terkait dengan penanganan anak tidak sekolah adalah kita terus mengkampanyekan upaya kepada lingkungan strategis Kota Surakarta, baik itu berbasis keluarga, kelurahan, kecamatan, di perangkat daerah untuk bersama-sama melakukan gerakan kembali sekolah. Jadi ini membutuhkan komitmen lintas sektor. Sekali lagi, data yang kita bagikan ini menjadi acuan kita bersama untuk masing-masing memberikan dukungan agar ketuntasan dari masing-masing. Misalnya kami ambil contoh di Kelurahan Keprabon ada 3 anak, kemudian di Timuran ada 2 anak untuk yang putus sekolah, kemudian yang usia sekolah tidak sekolah itu mungkin ada beberapa. Nah, ini menjadi sasaran target untuk bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Baik nanti bersinergi dengan dinas, kemudian juga koordinator wilayah 1, 2, 3, kemudian dengan kelurahan, kemudian dengan tokoh masyarakat, dengan Babinsa, dengan Polmas dan lain-lain, supaya nanti pemenuhan hak kepada pendidikan kepada anak-anak bisa kita laksanakan bersama-sama, dan mekanismenya nanti disusun sesuai dengan kebutuhan anak. Monggo dari mana terlebih dahulu yang akan memberikan tanggapan terkait dengan hasil asesmen dan evakuasi untuk penjangkauan anak tidak sekolah. Dari Bu Budi, Dinas Pendidikan, monggo ditampilkan pesertanya. Monggo Bu Budi dari Dinas Pendidikan. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Melanjutkan yang tadi, tahun 2020 untuk penjangkauan memang kita belum maksimal karena terkendala kemarin itu kita memang tahun 2020 tidak ada dana untuk berkoordinasi, kemudian juga masih dalam masa pandemi. Nah, di tahun 2021 ini kami dari Dinas Pendidikan ada dana untuk nanti kita berkoordinasi. Nah, kita mempunyai jadwal atau rencana, nanti kami akan berkoordinasi dengan kecamatan agar nanti kecamatan bisa berkoordinasi dengan kelurahan masing-masing untuk memanggil anak-anak yang terdata di dalam data yang sudah panjenengan sampaikan. Nah, itu nanti kami akan serta dengan tim. Jadi ada tim dari penilik, kemudian pengawas, kemudian nanti dari TKSK dan dari forum anak. Nah, itu nanti kami akan langsung mengeksekusi anak-anak yang hadir pada saat itu, apakah langsung nanti akan melanjutkan ke sekolah formal ataukah ke pendidikan kesetaraan. Seperti strategi yang kita lakukan di tahun 2019. Jadi karena kami di tahun 2021 ini sudah ada dana baik untuk rapat koordinasi maupun untuk honor dengan tim. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dalam waktu dekat ini, kami akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan kecamatan maupun dari kelurahan, dari TKSK dan forum anak yang sudah disebutkan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti jadwal untuk kita berkoordinasi akan kami sampaikan melalui WA Group ini, Bu. Terima kasih Bu Putih atas penjelasannya. Matur nuwun sudah dialokasikan kebutuhan terkait dengan penjangkauan anak, karena di 2020 kemarin kita memang memaklumi terkait dengan pandemi, kemudian juga penyelenggaraan pembelajaran di rumah, dan beberapa waktu ke depan terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka, sehingga tim tadi mungkin bisa melakukan koordinasi lebih awal, supados nanti pada saatnya pembelajaran tatap muka, anak-anak yang kembali ke sekolah ini sudah bisa mengikuti sebagaimana mestinya, sesuai dengan komitmen kita ketika kemarin menyiapkan penjangkauan ini di tahun ajaran, ya. Jadi nanti pada waktu proses awal masuk
itu anak-anak sudah berada di bangku sekolah. Jadi ini membutuhkan dukungan dari kecamatan, mohon nanti bisa dibantu untuk data yang tadi kami sampaikan, by name, by address, kemudian nama orang tuanya siapa, sudah kita bagikan semua ke seluruh kelurahan. Monggo nanti dari kelurahan bisa membantu dari tim kota untuk bisa melakukan gerakan kembali sekolah ini, anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya. Sekali lagi terima kasih Bu Buti, dan semoga nanti di agenda kerja tahun-tahun berikutnya kami yakin kegiatan ini masih diperlukan Bu, karena tadi sasaran kita cukup banyak. Kalau nanti dalam kurun waktu 1 tahun anggaran kita bisa progres sekian persen, berarti ketuntasannya perlu diagendakan dalam renja Dinas Pendidikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan mungkin nanti dalam teknis pelaksanaan di masing-masing kecamatan Ibu, di mana tadi sudah diagendakan tim kota atau tim penjangkauan, mohon nanti juga bisa melibatkan tadi dari cabang dinas wilayah 7, kemudian Kementerian Agama. Jadi nanti kalau forumnya di wilayah itu diselenggarakan, karena tadi ada beberapa kewenangan yang harus dikomunikasikan, sedangkan penduduknya adalah warga kita, alangkah lebih baik nanti dalam satu forum, tetapi nanti penanganannya untuk evakuasi dan mengembalikan anak ke sekolah itu dalam satu waktu. Jadi nanti untuk sinergitas timnya dengan fasilitasi dari Dinas Pendidikan ini akan memberikan upaya yang progresif terkait dengan penanganan anak tidak sekolah. Matur nuwun Bu Buti. Dari Dinas Sosial, monggo, atau dari tim TKSK sehubungan dengan tindak lanjut asesmen perlindungan sosial yang sudah dilakukan kemarin, bisa disampaikan informasinya, monggo. Ya, Mbak Iir. Monggo Bu Kabid. Gini, karena tadi kan kemarin yang untuk anak usia sekolah tidak sekolah kan masih dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini kita akan menyampaikan beberapa kegiatan kita terkait dengan penanganan anak. Kita Dinas Sosial saat ini baru melakukan penjangkauan anak dalam situasi rentan. Ini ada di 6 kelurahan sekitar 2.000 yang kita jangkau. Ini dijangkau oleh teman-teman kita TKSK. Nah, ini Mbok Bileh nanti yang sudah kita jangkau ini kan akan ketahuan juga bahwa dia masih sekolah atau tidak sekolah ataupun kerentanan-kerentanan lain yang ada. Nah, itu dalam akhir bulan ini atau awal Maret ini mudah-mudahan bisa data bisa masuk, kemudian bisa kita olah. Dan nanti kan di situ juga di data yang kita penjangkauan itu ada ber-NIK. Nah, nanti akan kita sondingkan di datanya yang punyanya usia sekolah tidak sekolah. Nah, itu. Kemudian tadi yang disampaikan Bu Sumilir untuk distrik juga melakukan diskusi atau rapat dengan Kemenak, benar sekali. Kemarin di minggu yang lalu saya dan teman-teman PLKSAI melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Kepala Kemenak, dan ternyata di Kemenak itu kan juga banyak sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenak langsung. Jadi kayak pondok pesantren, kemudian RA, madrasah dan lain sebagainya ada. Nah, di situ juga kita melakukan kerjasama. Seandainya ada anak-anak yang usia sekolah tetapi dia tidak sekolah karena miskin, dia ingin masuk ke pondok pesantren tetapi tidak mempunyai biaya, itu bisa. Jadi nanti hal itu juga bisa mungkin bisa
sampaikan ke distrik ya. Jadi biar lebih kerjasamanya itu lebih luas lagi, karena dari pihak Kemenak sendiri juga welcome dengan adanya program-program dari pemerintah Kota Surakarta, di mana untuk melakukan agar anak-anak ini tetap bersekolah. Dan selain dengan tidak sekolah pun kita juga melakukan sounding terkait dengan pernikahan dini. Nah, itu juga kita lakukan sounding terkait dengan itu. Nah, mungkin ke depannya untuk yang anak usia sekolah tidak sekolah ini segera saja dari distrik untuk lebih meningkatkan atau untuk lebih pendataannya biar segera tertangani, dan nanti kita siap di dinas sosial untuk merehabilitasi. Misalnya nanti mungkin dari si anak tersebut yang tidak mampu atau mungkin dia warga miskin tetapi mungkin sudah masuk ke data DKS tapi belum mendapatkan bantuan, nah nanti bisa kita sampaikan ke bidang PFM terkait dengan bantuan-bantuan yang dilaksanakan oleh dari Kemensos seperti PKH, PPNT dan lain sebagainya. Jadi itu intinya persoalan anak sekolah tidak sekolah ini harus segera kita tuntaskan. Jadi minimal yang tadi ada 1.700 dan 472 nih kalau nggak salah. Lah itu bisa Nah, dan terkait dengan juga pendidikan yang non formal itu BLKI juga welcome. Jadi siap misalnya melakukan pelatihan untuk anak-anak yang tidak mau di sekolah formal ini dari BLKI juga sudah siap. Nanti akan kita bantu. Jadi kita bantu dari hasil penyisiran data yang sudah kita sampaikan kemarin, kan ada formnya juga, misalnya si anak ini tidak mau sekolah karena mungkin sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah, kan kadang-kadang kan si anak malu atau gimana. Nah itu ya lebih baiknya memang harus sekolah formal dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kita kan juga tidak bisa memaksa anak ini harus berpendidikan formal, tetapi kita juga mengupayakan agar anak ini bisa istilahnya nanti ke depannya dia tidak terlalu berat di kehidupannya. Makanya diberikan pendidikan skill, kemudian pendidikan informal seperti juga yang kejar paket dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, program atau kegiatan yang sudah kita lakukan di Dinas Sosial. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabid atas komitmen dan dukungannya, sekaligus juga rekan-rekan dari TKSK, relawan pekerja sosial, baik yang di kecamatan, kelurahan, terima kasih. Semoga tadi yang sudah diagendakan nanti dalam sinergitas dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, cabang dinas itu bisa kita lakukan bersama-sama. Untuk berikutnya, sesuai dengan forum ini, karena tadi ada catatan dari Bu Evi terkait dengan BLKI, Mbak Bilih nanti untuk sesi pembahasan berikutnya dari BLK juga nanti bisa kita libatkan untuk dalam pembahasan penanganan anak tidak sekolah. Beberapa tadi catatan, kemarin kami juga sudah berkoordinasi juga dengan bidang PFM yang mengelola database, baik dengan Bu Dian, kemudian Pak Lasimin, sehubungan dengan nanti temuan data dari hasil asesmen Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial yang teridentifikasi belum tercover cakupan layanan program PKH, kemudian juga Kartu Indonesia Pintar. Jadi nanti akan kami teruskan ke
Bu Dian, Pak Lasimin, dan Bu Tutut untuk bisa diusulkan pemenuhan hak anak terkait dengan pendidikan. Karena secara substansi program PKH dan Kartu Indonesia Pintar adalah menekan angka putus sekolah. Sekali lagi, temuan data yang belum tercover nanti akan diusulkan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosialnya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya dari TKPKD, dari Bu Tutut dulu, monggo Bu Tutut. Nggih, matur nuwun Bu Ilir, nggih keparomatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sedikit menambahkan informasi kemawon terkait apa tadi yang telah disampaikan oleh panjenengan dan apa informasi yang ada terkait untuk bantuan yang kita tangani seperti yang sudah disampaikan tadi. Harapan kami apabila ada anak putus sekolah yang masuk di pendidikan formal itu selagi dengan kriteria dia masuk di TKS, kemudian kita urutkan di data antrian di Kemensos, itu nanti akan menjadi antrian yang akan mendapatkan bantuan intervensi dari pusat. Akan tetapi kalau terkait dengan penentuan KIP, mohon maaf itu bukan kewenangan dari Dinas Sosial. Karena KIP itu tusinya Dinas Pendidikan, Ibu. Kemudian untuk yang komponen PKH, itu terkait hanya untuk anak yang masih sekolah. Jadi untuk anak yang putus sekolah itu memang tidak masuk di komponen penerima PKH. Jadi harapannya nanti misalkan anak yang putus sekolah itu nanti masih mau bersekolah di formal, itu nanti bisa di urutkan dan masuk di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial atau data PDT pusat, data kemiskinan pusat, ya. Itu nanti harapan kami bisa masuk di antrian penerima bantuan komponen PKH tersebut dengan catatan yang bersangkutan memang betul-betul masuk di DTKS. Saya kira itu saja Ibu untuk tambahan dari kami. Matur suwun. Terima kasih Bu Tutut atas penjelasannya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan, ketika anak-anak putus sekolah ini bisa dilakukan evakuasi dan kembali ke bangku sekolah agar nanti tidak resiko putus sekolah kembali, usulan program akan disampaikan melalui mekanisme yang sudah ada. Terima kasih Bu Tutut. Dari TKPKD berkenan Pak Zakaria di forum ini juga bisa memberikan pencerahan dan penjelasan terkait dengan strategi yang harus dibangun ke depan. Monggo Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, salam kenal. Pertama-tama saya mengapresiasi semangat teman-teman untuk menjemput anak-anak yang usia sekolah tidak sekolah. Menurut saya progresif sekali dan masukan saya hanya satu saja. Bagi catatan yang sudah mulai anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah sudah berhasil dijemput. Kami mohon untuk data di ESIK-nya itu di masing-masing TPKK kelurahan bisa merubah sekaligus sehingga ketika besok kita melakukan tracing anak usia sekolah tidak sekolah, nama itu tidak keluar lagi. Gitu. Jadi nanti progresnya akan ketahuan, akan membantu dinas pendidikan untuk men-trace sebenarnya tingkat penurunan anak usia sekolah tidak sekolah itu dari tahun ke tahun bisa turun atau tidak. Itu yang menurut saya penting karena kita sudah bekerja dalam konteks web-based. Saya kira perbaikan setiap kegiatan yang kita lakukan, perbaikan sekecil apapun dalam konteks data akan lebih baik. Nah, kemudian yang menjadi persoalan memang kemudian kalau ketika ini sudah dijemput dia menolak, misalnya gitu, anaknya menolak untuk melanjutkan. Nah, di ESIK tidak ada kolom penjelasan untuk
kenapa dia tidak sekolah. Nah, ini yang saya kira butuh strategi khusus supaya nanti ketika ini di tracing angkanya ada penjelasan yang jelas bahwa yang sudah dijemput sekian anak, yang tidak mau sekian anak dengan alasan A, B, C, D. Nah, ini saya kira untuk sementara waktu yang anak menolak mungkin bisa di list secara manual dulu. Nanti kita berpikir aja ke depan apakah perlu satu indikator yang menjelaskan kenapa dia tidak mau sekolah. Saya kira itu Bu Sumilir, tambah ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria, dan mungkin ada beberapa catatan ya, yang tadi disampaikan untuk keaktifan mengupdate data ketika sudah dilakukan upaya sinergitas penanganan, supaya nanti bisa diukur capaian kinerja dari pemerintah kota. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk indikasi anak usia sekolah tidak sekolah yang mungkin ada kendala terkait dengan tumbuh kembang, khususnya untuk status gizi dan pertumbuhan terkait dengan beberapa irisan SPM ya, karena nanti akan erat irisannya antara SPM pendidikan dan SPM kesehatan. Nah, ini yang juga perlu dibangun. Jadi nanti kalau ditemu kenali dari anak-anak tidak sekolah tersebut ada indikasi gangguan tumbuh kembang terkait dengan pemenuhan gizi dan lain-lain, ini juga perlu termasuk juga screening kesehatannya. Jadi nanti ini juga menjadi catatan ya Bu Budi. Jadi nanti kalau misalnya ada catatan ternyata anak ada gangguan tumbuh kembang atau gangguan kesehatan dan yang lain-lain, mekanisme penanganan lintas sektor ini menjadi catatan kita bersama supaya nanti anak-anak ini tidak hanya kembali ke sekolah tetapi juga treatment terhadap tumbuh kembang itu juga bisa dilakukan secara paralel. Itu mungkin tambahan dari kami, dan dari Bapak Ibu sekalian di forum ada yang akan menyampaikan, monggo, dari dinas, dari wilayah, dari Nambah satu Bu Sumilir, bisa Bu Sumilir? Nambah satu saja, karena di ESIK itu sudah bisa di tracing anak usia sekolah, anak usia sekolahnya. Kami berharap SOP penerima BPMKS, mungkin saya dengar kemarin sudah sempat dilakukan proses perubahan untuk mengintegrasikan data itu. Saya belum melihat ke lapangan apakah setiap anak yang sudah terdaftar di ESIK karena kategorisasi kesejahteraannya sudah masuk, maka bayangan saya secara otomatis harusnya BPMKS-nya bisa diterima kepada kelompok-kelompok ini. Kira-kira itu. Termasuk kalau yang kesehatan kan sudah ya, malah universal health coverage. Saya kira ini menjadi catatan luar biasa bagi Kota Solo. Nah, yang pendidikan kami berharap kalau dulu kan mekanismenya pakai sekolah ya, setahu saya pakai sekolah yang mengajukan untuk menerima BPMKS. Problematikanya kan sekolah tidak mengetahui apakah anak ini dari keluarga miskin atau tidak. Nah, kalau di ESIK sekarang kita sudah menerapkan data lokal juga yang warga miskin yang belum terdaftar di dalam DTKS, maka bayangan saya penerima BPMKS itu harusnya Dinas Pendidikan mengajunya ke data ESIK, yang kemudian anak tersebut tidak perlu mengajukan, tetapi secara otomatis layanan itu diberikan kepada anak itu. Kalau untuk urusan administrasinya, monggo itu bisa diatur lah, mudah lah, kira-kira itu. Kira-kira itu tambahnya, Bu Sumilir. Terima kasih Pak Zakaria sudah diingatkan terkait dengan integrasi data BPMKS dengan ESIK. Sehubungan di sini juga ada Diskominfo yang paling berkewenangan untuk memberikan penjelasan ini. Kalau tidak keliru kemarin juga sudah diproses integrasinya. Monggo dari Diskominfo bisa memberikan penjelasan terkait dengan integrasi sistem.
Monggo dari Kominfo atau Dinas Sosial terkait dengan integrasi sistem ESIK dengan BPMKS. Izin. Monggo, monggo. Dari Sosial Rumiyin, Ibu, mohon Monggo, izin menyampaikan. Monggo. Terkait integrasi antara ESIK dan BPMKS, kebetulan di Dinas Pendidikan sudah integrasi, Ibu. Itu namanya Simbol Didik. Itu yang kemarin itu propernya Pak Tarno, itu kaitannya dengan penerima bantuan hibah diantaranya BPMKS. Kemudian cuma memang kemarin harapannya karena itu baru, harapan kami juga data yang ada itu juga disampaikan atau diupdate oleh pendidikan agar nanti di ESIK juga biar bisa ada progres. Kemarin kita sudah koordinasi, harapannya memang ini lagi on proses dengan Pak Dwi, Pak Sekdin, dan Pak Tarno, kaitannya dengan integrasi antara ESIK dan simbol didik gitu. Harapan kami juga selain itu, memang seperti yang telah disampaikan Pak Zak, untuk intervensi program bantuan yang sudah ada, baik nanti mungkin selain BPMKS atau OPD yang terkait lain, yang terkait ada intervensi program bantuan, harapan kami juga kita mendapatkan progres terkait update bantuan yang sudah diberikan. Jadi nanti biar kita bisa mengupdate data di ESIK kita, sehingga nanti misalkan ada yang membutuhkan data, kita pun juga bisa menyajikan secara update atau terbaru gitu. Saya kira ngaten Ibu, matur suwun. Terima kasih dari Dinas Sosial atas penjelasannya. Dari Kominfo ada tambahan terkait dengan integrasi? Cukup, nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan agenda pembahasan kita dari pagi sampai siang hari ini, sehubungan dengan implementasi kebijakan kesetaraan disabilitas, kemudian juga penanganan anak tidak sekolah, alhamdulillah banyak informasi yang sudah disampaikan. Semoga akan semakin meneguhkan kerjasama kita melakukan upaya-upaya yang signifikan sehubungan dengan misi ini. Dan untuk informasi yang masih diperlukan terkait dengan dukungan program lain-lain nanti bisa dijapri ya kepada Bapeda atau nanti melalui WhatsApp group. Supados nanti pelaporan dan lain-lain bisa kami penuhi. Kemudian untuk koordinasi lebih lanjut akan kami agendakan di tahap berikutnya, baik itu untuk pengimplementasian kebijakan kesetaraan disabilitas maupun yang penanganan anak tidak sekolah. Sekali lagi kami haturkan ucapan yang terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu kalian yang sudah mengintegrasikan upaya ini dalam kerangka kerja renja masing-masing, berikut aktivitas dan pagu anggarannya. Semoga ini nanti bisa kita pertahankan dan kita bisa tingkatkan cakupannya untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, karena ini sudah menunjukkan pukul 11 dan persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk sesi koordinasi pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini, kami rasa cukup. Untuk kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan dan bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Mohon maaf apabila kami dalam melaksanakan koordinasi ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk absensi memang kita tidak list di link ya, jadi kita nanti akan screenshot dari tampilan forum ini sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan koordinasi yang
diperlukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu dan tetap semangat. Semoga kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bangkit kembali untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terus Bu Sumilir izin pamit.